Film dibuka, memperlihatkan sebuah bulldozer berukuran besar, yang akan menghancurkan sebuah rumah, milik seorang ibu tua. Di saat rumah si ibu akan dihantam, tiba-tiba, bulldozer tersebut mengalami kerusakan. Yang mana ternyata, bulldozer tersebut, dirusak oleh seorang tentara, yang diketahui bernama John. John dan ketiga rekannya, datang tepat waktu, untuk mengantar Abu Jasad, seorang rekan John, yang tewas di medan perang. Yang ternyata adalah putra si ibu, yang rumahnya akan digusur. Diketahui, tim pasukan tentara yang dipimpin oleh John, diberi nama Wolf Warrior. Si ibu dan keluarganya, hanya bisa menangis meratapi, Abu si putra kesayangan, yang gugur saat bertugas. Kesedihan si ibu semakin menjadi-jadi, tatkala seorang bos proyek, bersikeras akan menggusur rumahnya. Tanpa mempedulikan perasaan si ibu, yang sedang dalam keadaan berkabung. Bahkan si bos proyek, mengancam akan menghabisi John, yang telah merusakkan buldozernya. Menanggapi itu, inilah yang John perbuat. Alhasil, semua anak buah si bos proyek, langsung maju untuk menyerang John. Di waktu yang bersamaan, pasukan polisi pun tiba, berniat untuk melerai keadaan. Namun kedatangan mereka sia-sia, karena John, sudah berhasil menumbangkan, seluruh anak buah si bos proyek. Kemudian, si ketua polisi, langsung menodongkan senjatanya ke arah John, dan memintanya untuk menyerahkan diri, tanpa perlawanan sedikit pun. Usut punya usut, ternyata mereka adalah pasukan polisi korup, yang disuap oleh si bos proyek. Untuk melumpuhkan siapa saja, yang mencoba menggagalkan proyek penggusuran. John yang seorang prajurit taat hukum, ia pun langsung membuang senjatanya, dan bersiap akan menyerahkan diri. Namun di saat yang bersamaan, si bos proyek menghampiri John, dan sengaja memancing emosinya. Si bos proyek mengatakan, setelah John digiring ke penjara, ia tidak hanya akan menggusur rumah si ibu, tetapi ia juga akan membuang Abu, teman John yang tewas di medan perang, ke dalam tong sampah. Mendengar hal itu, jelas membuat John sangat murka, dan inilah yang ia perbuat. Alhasil, si bos proyek pun tewas di tempat, akibat tendangan maut dari John. Dampak dari perbuatannya, mengakibatkan John dipecat secara tidak hormat, dan mendekam selama 3 tahun, di dalam penjara khusus militer. Tak terasa 3 tahun pun berlalu, John yang sudah bebas dari penjara, memilih merantau ke Afrika Selatan. Untuk menyambung hidup, John bekerja sebagai petugas keamanan, untuk mengawal kapal pengangkut barang, dari jarahan para perampok laut. Di saat tengah berlayar, kapal John diserang oleh geng perompak, yang ingin menjarah, barang-barang di dalam kapal tersebut. Kemudian, inilah yang diperbuat oleh John, untuk melumpuhkan geng perompak tersebut. Alhasil, semua anggota geng perompak, berhasil John habisi dengan sangat mudah. Setibanya di daratan, para kapten dan awak kapal, berterima kasih kepada John, yang tidak hanya menyelamatkan kapal, tapi juga menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian, John dihampiri oleh seorang bocil, yang diketahui bernama Chad. Chad tampak begitu akrab dengan John, layaknya seperti adik dan kakak saja. Tidak hanya dengan Chad, John juga terlihat sangat akrab, dengan para warga di wilayah itu. Semua itu dikarenakan, kepribadian John yang baik, menyenangkan, dan suka menolong. Ketika sudah dalam keadaan mabuk, John teringat akan almarhum istrinya, yang sekaligus atasan John sendiri. Kemudian kita diberitahu, saat John masih mendekam di penjara militer, si istri tewas dihabisi oleh kelompok pemberontak, di saat istri John bertugas di perbatasan Afrika. Sampai saat ini, militer dan kepolisian Cina, belum berhasil mengungkap identitas, pelaku pembunuh istri John. Satu-satunya petunjuk yang John punya, hanyalah selongsong peluru milik si pelaku, yang telah menghabisi istri John. Berbekalkan selongsong peluru tersebutlah, John sengaja merantau ke Afrika, guna menemukan para pelaku, untuk membantai mereka satu persatu. Ternyata, tujuan John merantau ke Afrika, bukanlah untuk mencari uang ataupun pengalaman, melainkan untuk balas dendam.
一定会找到。 Kemudian tersiar di televisi, memperlihatkan si Perdana Menteri, mengumumkan bahwa negara Afrika, sedang mengalami darurat keamanan. Dari kelompok pemberontak, yang ingin mengambil alih negara Afrika, dengan membuat kerusuhan besar-besaran. Yang tidak hanya menewaskan ribuan tentara, tetapi juga puluhan ribu warga sipil. Tidak hanya ancaman dari kelompok pemberontak, Afrika juga sedang dilanda, sebuah virus yang sangat mematikan. Sementara itu, John bertanya kepada seorang pemilik toko, yang nyambi menjual peluru senjata ilegal. Apakah ada seseorang, yang pernah membeli peluru, seperti peluru yang John bawa tersebut? Si pemilik toko lantas menjawab, kalau dirinya, tidak pernah menjual, jenis peluru seperti itu. Setelah itu, John bersama Chad dan warga lainnya, sedang bersantai di tepi pantai. Sembari minum-minum, dan menikmati ikan bakar. Lalu tiba-tiba, muncullah kelompok pemberontak, yang langsung menghujankan tembakan, di kawasan padat penduduk tersebut. Menyadari akan hal itu, John pun langsung bergegas membawa Chad, bersembunyi di sebuah toko. Sementara di luar toko, kelompok pemberontak dan pasukan militer, sedang terlibat baku tembak sengit. Kemudian, sebagian kelompok pemberontak, berhasil menyusup ke dalam toko, setelah berhasil membantai para tentara, yang berjaga di dalam toko tersebut. Kini yang tersisa, hanya tinggal John, Chad dan si penjaga toko. Berada di dalam posisi terjebak, John pun langsung membrutal, membantai para pemberontak tersebut. Setelah itu, John bergegas membawa Chad, dan juga si pemilik toko, untuk bersembunyi di gedung kedubes Cina. Sementara di luar, perang antara pemberontak dan tentara, berlangsung semakin sengit. Dan bahkan, memaksa warga sipil untuk ikut terlibat. Setelah bersusah payah, melewati area pertempuran tersebut, pada akhirnya, John tiba di kedutaan Cina, bersama Chad dan si pemilik toko. Kemudian saat itu juga, John dan juga Chad, beserta ribuan warga Cina, dibawa ke pelabuhan, untuk dipulangkan ke negara mereka, dengan melewati jalur laut. Setibanya di pelabuhan, Chad dilarang masuk ke dalam kapal, karena dirinya bukanlah warga negara Cina. Agar diizinkan masuk ke dalam kapal, John terpaksa harus berbohong, berkata kalau Chad adalah anaknya, dari istrinya yang seorang warga Afrika. Mengetahui akan hal itu, barulah si kapten, mengizinkan Chad masuk ke dalam kapal. Chad yang baru menyadari, kalau kapal itu mengarah ke Cina, ia pun menolak untuk naik. Chad menolak meninggalkan ibunya, yang masih bekerja di sebuah pabrik, yang berlokasi di zona merah. Mengetahui akan hal itu, John pun berjanji, dirinya akan mengeluarkan si ibu, dan membawanya ke negara Cina, untuk bertemu dengan Chad. Mendengar hal itu, barulah Chad setuju, naik ke dalam kapal tersebut. Di saat yang sama, si duta besar Cina, menghubungi si Perdana Menteri Afrika. Yaitu untuk meminta bantuan, melindungi seorang dokter warga Cina, yang menjadi relawan di kamp evakuasi. Termasuk melindungi ribuan warga Cina, yang masih terjebak di wilayah konflik. Akan tetapi, si Perdana Menteri meminta maaf, karena dirinya tidak bisa membantu. Karena ternyata, si Perdana Menteri tersebut, sedang disandra oleh ketua pemberontak, yang diketahui bernama Koko. Tanpa belas kasihan sedikitpun, Koko langsung menghabisi, si Perdana Menteri Afrika tersebut. Kemudian, John mendatangi duta besar Cina, dan langsung memperkenalkan dirinya, sebagai mantan tentara Cina, yang tergabung dalam pasukan Wolf Warrior. John meminta diberikan izin, untuk menyelamatkan ribuan warga Cina, yang masih terjebak di wilayah konflik. Termasuk menyelamatkan seorang relawan dokter, yang diketahui bernama Sandy, dan juga ibu Chad, yang seorang warga Afrika. Mengetahui kalau John, adalah salah satu anggota Wolf Warrior,
si duta besar pun tanpa ragu memberikan misi berbahaya tersebut kepada John. Sama halnya dengan John, yang tanpa ragu sedikit pun, langsung bergerak seorang diri, menuju ke wilayah konflik, untuk memulai misi sulit tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Paul, seorang ketua tentara bayaran Amerika, yang disewa langsung oleh Koko, yaitu si ketua pemberontak, untuk membantu kelompok pemberontak, dalam mengambil alih pemerintahan Afrika. Terlihat Paul sedang menginterogasi, seorang anggota tentara Afrika, terkait keberadaan relawan dokter Cina, yaitu Dr. Sandy. Setelah mengetahui info keberadaan Dr. Sandy, Paul langsung menugaskan seluruh anak buahnya, untuk menghabisi dokter tersebut. Sebentar lagi kita akan mengetahui, motif kenapa Dr. Sandy harus segera dihabisi. Tak membutuhkan waktu yang lama, kelompok anak buah Paul berhasil mengambil alih kamp evakuasi, dan mengumpulkan semua relawan dokter, dan juga para perawat di kamp tersebut. Tangan kanan Paul yang bernama Barry, lantas bertanya kepada para petugas medis, siapa di antara mereka yang bernama Dr. Sandy. Mendengar hal itu, seorang dokter wanita pun berdiri, dan mengaku sebagai Dr. Sandy. Ketika Barry bersiap akan menembak si dokter wanita, Dr. Sandy yang sesungguhnya muncul, dan berusaha menolong si dokter wanita. Namun gagal, karena Dr. Sandy lah, yang pada akhirnya, berhasil ditembak oleh anak buah Barry. Dan di saat yang bersamaan, John pun muncul, dan inilah yang ia perbuat. Di tengah baku tembak tersebut, John mendekati Dr. Sandy, yang dalam keadaan sekarat. John memberitahu bahwa dirinya mendapat misi dari kedubes Cina, untuk membawa Dr. Sandy kembali ke Cina dalam keadaan selamat. Dr. Sandy yang sebentar lagi akan tewas, lantas menyuruh John untuk membawa seorang bocil Afrika, yang diketahui bernama Rafa. Dan juga asistennya, yaitu si dokter wanita tadi, yang diketahui bernama Mona. Mendengar itu, John langsung membawa paksa Rafa dan juga Dr. Mona untuk segera meninggalkan kamp tersebut. Kemudian, Barry dan kelompoknya bergegas mengejar mobil John. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak, tak dapat dihindari lagi. Namun pada akhirnya, John berhasil menghilangkan jejak, dengan melumpuhkan mereka semua. Kemudian, John langsung mengarah ke sebuah pabrik, yang berada di lokasi zona merah, untuk menyelamatkan Ibu Chad. Di dalam perjalanan, John melapor kepada Dubes, perihal dirinya, yang gagal menyelamatkan Dr. Sandy tepat waktu. Akan tetapi, John berhasil menyelamatkan anak angkat, sekaligus asisten Dr. Sandy, yaitu Rafa dan Dr. Mona. Singkat waktu, John tiba di pabrik tersebut, dan dihadang oleh para pengawal. Di hadapan mereka John mengaku, kalau dirinya, adalah utusan kedubes, untuk menjemput para imigran Cina, termasuk Ibu Chad. Akan tetapi, kapten tentara yang bernama Andy, tak percaya dengan ucapan dari John, hingga nyaris saja terjadi pertempuran. Beruntung Ibu Chad segera muncul, dan langsung memeluk John, sehingga pada akhirnya, para tentara percaya dengan ucapan John. Karena hari sudah gelap, John memutuskan bermalam di pabrik itu, dan akan melanjutkan misi esok pagi. Para pekerja pabrik, dan ribuan warga imigran Cina, tampak sedang berpesta, karena mereka merasa, keadaan sudah aman terkendali. Akan tetapi, inilah yang akhirnya terjadi.
Ternyata Paul dan kelompoknya sedang memantau pabrik tersebut dan bersiap melancarkan serangan mendadak. Sehingga aksi baku tembak tak terhindarkan lagi. Di tengah baku tembak yang semakin sengit, anggota kelompok tentara bayaran berusaha untuk menangkap anak angkat Dr. Sandy, yaitu Rafa. Akan tetapi, John dan juga Ibu Chad berhasil menggagalkan aksi mereka. Sebagian besar anggota tentara Afrika tewas dibantai oleh kelompok Paul. John dan tentara yang masih tersisa berusaha melakukan perlawanan terhadap kelompok Paul yang terus saja berdatangan. Akan tetapi, Koko yaitu si ketua pemberontak, menyuruh kelompok Paul untuk mundur, alias menghentikan penyerangan. Sehingga John dan yang lainnya, berhasil selamat malam ini. Kemudian, Paul yang kesal, lantas mendatangi Koko di markas, dan bertanya kenapa penyerangan dihentikan. Si ketua pemberontak lantas menjawab, kalau misi mereka adalah, membantai kelompok tentara Afrika, bukan tentara atau imigran dari Cina. Namun di balik itu, ternyata Paul dan kelompoknya memiliki sebuah misi terselubung, alias misi yang tidak sejalan dengan misi kelompok pemberontak. Hingga pada akhirnya, kelompok tentara Paul langsung membantai Koko dan seluruh anggota kelompok pemberontaknya. Berpindah ke John, yang keadaannya tiba-tiba melemah. Dan setelah diperiksa, Dr. Mona baru menyadari kalau John terinfeksi virus Lamanka, yaitu sebuah virus mematikan. Menyadari akan hal itu, semua orang di pabrik lantas memaksa John pergi dari sana, agar virus tersebut tidak tertular ke mereka. Sehingga dengan terpaksa, Rafa dan juga Dr. Mona segera membawa John pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, keadaan John semakin memburuk, sejalan dengan cuaca pada malam itu, yang juga sedang tidak baik. Pada akhirnya, mereka bertiga memutuskan beristirahat di sebuah goa. Dengan peralatan yang ada, Dr. Mona berusaha mengobati infeksi luka di kaki John. Hingga di pagi harinya, keadaan John sudah mulai membaik. Kemudian, mereka bertiga berjalan-jalan di kawasan itu. John lantas bertanya, apa yang Dr. Mona perbuat tadi malam, sehingga John bisa sembuh total dari virus mematikan tersebut. Dr. Mona lantas menjawab, kalau tadi malam, John telah disuntik dengan darah Rafa, yaitu si anak angkat Dr. Sandy. Terungkap fakta bahwa ternyata, darah Rafa mengandung DNA vaksin, yang bisa menyembuhkan virus Lamanka. Itulah yang menjadi alasan kelompok Paul, ingin menculik Rafa, dan menghabisi Dr. Sandy. Paul ingin mengusai vaksin, yang terkandung di dalam darah Rafa, untuk dijual kepada pemerintahan Afrika, dengan harga yang fantastis. Mengingat, jutaan penduduk Afrika, yang sedang terpapar virus Lamanka, membutuhkan darah Rafa, untuk menyembuhkan mereka semua, dari virus mematikan tersebut, seperti yang terjadi pada John. Karena tidak memiliki senjata, untuk melawan kelompok Paul, John pun terpaksa, membuat senjata panah dari bambu. Kemudian, Rafa menyuruh John, mengoleskan getah kaktus yang mengandung racun, di ujung busur panah bambu tersebut. Berpindah ke pabrik, yang dimana kelompok Paul telah menyandra semua orang di sana, termasuk tentara yaitu Andy. Sementara Paul sendiri tampak sedang memantau keadaan di luar pabrik tersebut. Pada saat yang bersamaan, John pun muncul dan menyup ke dalam pabrik secara mengendap, dengan menghabisi para tentara pengawal, hanya menggunakan senjata panahan bambu saja. Sementara Rafa dan Dr. Mona memantau aksi John dari kejauhan.
Hingga pada akhirnya, John berhasil membebaskan para tentara Afrika, termasuk Kapten Andy. Kemudian mereka bersama-sama membantai kelompok Paul yang masih tersisa. Di tengah baku tembak yang berlangsung sengit, Kapten Andy harus berhadapan dengan tangan kanan Paul yaitu Barry. Namun pada akhirnya, Kapten Andy berhasil membantai Barry. Setelah berhasil memukul mundur kelompok Paul, John langsung menghubungi Dubes Cina untuk meminta bantuan untuk mengirim helikopter ke pabrik ini, guna mengevakuasi ribuan imigran Cina. Tak lama berselang, helikopter bantuan tiba, dan langsung mengevakuasi sebagian imigran, dengan memprioritaskan wanita dan anak-anak. Namun ketika helikopter tersebut, sudah mulai beranjak pergi, tiba-tiba inilah yang terjadi. John dan para tentara Afrika bergegas mengeluarkan para imigran dari dalam helikopter tersebut. Ternyata itu adalah ulah kelompok Paul yang datang bersama tang lapis baja dan mulai melakukan penyerangan. Kemudian, para imigran tersebut kembali digiring ke dalam pabrik. Sementara itu, John berhasil merebut satu tang musuh, dan mulai melakukan penyerangan. Alhasil, semua tang milik musuh, berhasil John lumpuhkan. Di saat yang bersamaan, Paul muncul dengan tang yang lebih besar. Menyadari akan hal itu, John dengan sengaja memancing Paul untuk mengejar dirinya. Kemudian, Kapten Andy dan seorang rekannya mengaitkan tang yang dibawa Paul, lalu mengikatnya ke sebuah jangkar. Di saat Paul mulai mengejar John, inilah yang pada akhirnya terjadi. Sialnya, Paul berhasil keluar dari tang tersebut dalam keadaan selamat. Pada saat yang bersamaan, kelompok tentara bayaran Paul terus berdatangan semakin banyak. Hingga baku tembak antar dua kubu kembali berlanjut. Karena kalah jumlah pasukan, tentu saja John dan para tentara Afrika yang masih tersisa kewalahan dalam melawan mereka. Dalam keadaan terjebak, John sempat mengirimkan video rekaman kepada pasukan tentara Cina untuk meminta bantuan. Setelah itu, John kembali bangkit dan mulai membrutal, membantai kelompok Paul satu persatu. Sementara itu, Paul terus berusaha menembak John. Untuk saja John memakai rompi anti peluru sehingga dirinya bisa selamat dari tembakan Paul. Sehingga pada akhirnya, John baru menyadari peluru yang digunakan oleh Paul sama dengan jenis peluru yang digunakan untuk menghabisi istrinya. Dari sini barulah terungkap bahwa Paul adalah pelaku yang menghabisi istri John. Pada saat yang bersamaan, Kapten Tentara Cina mengirimkan beberapa rudal ke titik koordinat lokasi yang dikirimkan oleh John. Akibat dari serangan tersebut, sebagian besar anak buah Paul tewas bergelimpangan. John yang dalam keadaan murka, langsung menyerang Paul, hingga terjadilah duel sengit di antara mereka berdua. Sehingga pada akhirnya, John berhasil menghabisi Paul menggunakan selongsong peluru milik Paul sendiri, yang dulu Paul gunakan untuk menghabisi istri John.
Setelah semua kelompok Paul berhasil dilumpuhkan, John langsung membawa para imigran menuju ke kamp evakuasi. Namun di tengah perjalanan, mereka semua dicegat oleh kelompok pemberontak yang sedang terlibat perang dengan pasukan tentara Afrika. Menyadari akan hal itu, John langsung mengibarkan bendera Cina, sehingga membuat kelompok pemberontak tidak berani mengusik mereka. Mengingat, kelompok pemberontak tidak memiliki masalah dengan pasukan tentara Cina. Sehingga pada akhirnya, John berhasil membawa para imigran ke kamp evakuasi dengan selamat. John juga berhasil memenuhi janjinya kepada Chad untuk menyelamatkan ibunya. Beberapa hari kemudian, John dihubungi oleh atasan tertinggi militer Cina. Si atasan berniat ingin kembali merekrut John bergabung ke dalam tim Wolf Warrior. John yang sudah lama menunggu momen ini, ia pun tanpa ragu menyetujuinya. Kemudian, film pun selesai.